Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kamal Naufal dengan NIM 2017402019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi evaluasi dan penilaian. Jadi kita mulai saja, kita mulai dari pengertian ya. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi intinya evaluasi itu adalah proses di mana kita mengevaluasi kembali terhadap apa yang telah kita lakukan dalam satu periode tersebut. Itu. Kemudian kita masuk kepada tujuan dan fungsi evaluasi. Jadi sebagaimana kita ketahui, evaluasi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan, antara lain dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan, kegiatan supervisi, kegiatan seleksi, dan kegiatan pengajaran. Dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan, tujuan evaluasi untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik anak didik sehingga dapat diberikan bimbingan dan penyuluhan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam kegiatan supervisi, tujuan evaluasi itu untuk menentukan keadaan suatu situasi pendidikan pada umumnya dan situasi belajar mengajar atau teaching learning situation pada khususnya, sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di suatu sekolah. Lebih rinci lagi, tujuan evaluasi program antara lain itu ada 4. Yang pertama, untuk mengumpulkan atau memperoleh data tentang hasil-hasil yang telah dicapai pada akhir tahun periode pelaksanaan program. Jadi evaluasi ini akan mengumpulkan data-data yang telah kita lakukan dalam suatu periode pelaksanaan program. Jadi dalam program itu dalam waktu 1 tahun. Jadi kita akan memperoleh data-data apa yang telah kita lakukan dalam 1 tahun. Yang kemudian ini untuk mengetahui kesulitan dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program. Nah, dalam satu periode itu, dengan kita melakukan evaluasi, kita akan mengetahui hambatan-hambatan yang akan hambatan yang ada pada pelaksanaan program tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh dasar bagi pembuatan atau pengambilan keputusan dalam penyusunan langkah-langkah atau kebijakan yang akan ditempuh dalam periode berikutnya. Setelah kita mengetahui hambatan-hambatan yang kita lakukan, maka kita akan mengetahui langkah kedepannya apa yang harus kita lakukan begitu, berdasar pada hambatan-hambatan yang ada pada periode sebelumnya. Dan yang keempat itu tujuannya untuk menghindari gangguan atau hambatan serta menjamin efektivitas dan efisiensi kerja pada periode berikutnya. Karena kita telah melakukan evaluasi pada periode sebelumnya, maka kita akan lebih sedikit akan melakukan kesalahan untuk periode berikutnya. Karena kita telah mengetahui hambatan-hambatan tersebut dan kita dapat mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Kemudian ada fungsi dari evaluasi program. Ini ada 3. Yang pertama, bagi pelaksana program itu berguna untuk dasar penyusunan laporan sebagai kelengkapan pertanggungjawaban tugas. Yang kedua, bagi lembaga atau badan yang membawahi pelaksana program mempunyai data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan, khususnya untuk kepentingan supervisi. Yang ketiga, bagi evaluator luar dapat bertindak dengan objektif karena berpijak pada data yang dikumpulkan dengan cara-cara sesuai dengan aturan tertentu. Jadi sebelum kita melakukan laporan pertanggungjawaban, kita harus melakukan evaluasi untuk agar mudah merancang laporan pertanggungjawaban. Ini bagi pelaksana program. Nah, untuk yang membawahi itu kita bisa melihat data yang akurat dari evaluasi tersebut. Dan bagi evaluator luar, ini memudahkan mereka untuk melihat apa yang telah kita lakukan. Gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi ini menunjukkan kapan dan berapa lama evaluasi akan dilaksanakan. Meliputi elemen-elemen yang bersangkut paut dengan pelaksanaan pendidikan, yaitu kurikulum, strategi, metode pembelajaran, alat-alat atau media, siswa dan guru. Ruang lingkup evaluasi ini mencakup yang tadi saya sebutkan. Itu kegiatan evaluasi ini memerlukan beberapa informasi. Yang pertama itu ada tujuan diadakannya program, strategi dan perencanaan, proses dan pelaksanaan, kemudian hasil dan dampak. Kemudian terkait dengan waktunya, evaluasi dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan waktu. Yang pertama itu ada short term evaluation, yang kedua medium term evaluation, dan yang ketiga long term survey.
Yang pertama, short term evaluation dapat dikatakan sebagai check up. Ini terhadap treatment yang terorganisir. Waktu yang digunakan ini cukup pendek, yaitu sekitar 1 mingguan. Kemudian yang kedua itu medium term evaluation. Itu dilakukan untuk mengevaluasi suatu proyek kurikulum yang dapat dilaksanakan antara 1 sampai 4 tahun. Jadi ini waktunya lumayan lama, tapi tidak lama-lama banget gitu ya. Dan yang ketiga yaitu long term survey, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap sekolah yang melakukan suatu program dengan menggunakan berbagai macam instrumen. Tujuannya adalah mengumpulkan data secara terus-menerus tentang standar pencapaian tujuan pembelajaran di semua tingkat dan semua bidang pembelajaran. Kemudian kita masuk kepada administrasi penilaian dalam pendidikan. Penilaian pendidikan menurut Martio adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Konsep dasar penilaian pendidikan bertujuan bukan untuk membuktikan, akan tetapi memperbaiki. Jadi konsepnya ini bukan untuk membuktikan apa yang telah kita lakukan, tapi untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan agar periode selanjutnya itu dapat berjalan dengan lebih baik. Selanjutnya, konsep penilaian yang akan dibicarakan bertitik tolak dari tujuan penilaian tersebut. Penilaian sebagai kegiatan pemeriksaan yang sistematis dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan akibatnya pada saat program dilaksanaan. Pemeriksaan yang diarahkan untuk membantu memperbaiki program itu dan program lain yang memiliki tujuan yang sama. Kegiatan penilaian pendidikan mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. Ini ada 4 tujuan ya. Yang pertama, untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode kerja. Yang kedua, untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindarkan situasi-situasi yang dapat merusak. Dan yang terakhir, itu untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Nah, selanjutnya apa sih sasarannya? Sasaran dalam evaluasi ini. Nah, sasaran penilaian untuk evaluasi ini ada 3, meliputi input, transformasi, dan output. Yang pertama itu input. Input adalah untuk mengetahui pribadi seorang siswa yang utuh dapat dilakukan macam-macam bentuk tes sebagai alat ukur. Jadi biasanya pada saat siswa pertama kali masuk kepada sidang pendidikan itu dikasih tes. Biasanya ada tes IQ, tes bakat minat, tes kepribadian, dan sebagainya. Kedua, transformasi. Transformasi adalah unsur yang terdapat dalam transformasi semuanya dapat menjadi sasaran atau objek penilaian yang diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan. Untuk transformasi yang menjadi objek penelitian antara lain ada kurikulum atau materi, metode, sarana pendidikan atau media, sistem administrasi, guru dan personal lainnya. Jadi dalam transformasi ini yang menjadi bahan evaluasi itu prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah output. Output ini adalah penilaian terhadap lulusan suatu sekolah di kurikulum untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut dengan tes pencapaian atau achievement test. Jadi dalam output ini yang dilihat itu adalah para lulusan. Apakah kita melihat bagaimana para lulusan tersebut apakah berprestasi atau tidak. Kalau lulusan itu pada banyak yang berprestasi berarti kurikulum tersebut berhasil. Sebaliknya kalau para lulusan kurang berprestasi berarti masih banyak yang harus dievaluasi kembali. Hujan. Ya, kita kembali lagi. Ini beda tempat ya, karena saya sendiri di belakang hujan, jadi saya harus pindah tempat. Jadi kita sampai pada output ya. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya yaitu fungsi penilaian dalam proses pembelajaran. Jadi fungsi penilaian dalam proses pembelajaran itu ada 4. Yang pertama sebagai bahan diagnosis dan pengembangan dari hasil penelitian. Ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mendiagnosis kelemahan dan keunggulan. Kelemahan dan keunggulan siapa ini? Ada kelemahan dan keunggulan siswa, guru, dan juga lembaga pendidikan itu sendiri. Selain diagnosis kelemahan dan keunggulan, ini juga bisa mendiagnosis hambatan yang menyertainya. Hal ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan kualitas pembelajaran siswa.
Kemudian yang kedua, sebagai bahan seleksi dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar seleksi penempatan siswa menurut jenis jurusan atau jabatannya. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas dari hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah siswa yang bersangkutan dapat naik kelas atau tidak. Sebagai wujudnya adalah nilai atau skor dengan rapor siswa. Biasanya ini evaluasi yang seperti ini terjadi pada akhir tahun begitu, di mana para guru menentukan siswa tersebut akan naik ke kelas berikutnya atau tinggal kelas. Kemudian yang terakhir itu sebagai hamba. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan dari hasil penilaian yang dapat digunakan sebagai dasar seleksi penempatan siswa berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Ini tadi berdasar pada tes seleksi yang tadi ya, bisa kayak tes seleksi bakat minat. Kemudian secara lebih rinci, Purwanto mengelompokkan fungsi penilaian dalam kegiatan evaluasi atau penilaian pendidikan dan pengajaran. Ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Ya, untuk mengetahui apakah siswa tersebut telah berkembang dengan baik atau tidak begitu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program pengajaran. Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen tersebut yaitu seperti tujuan, materi atau bahan pengajaran, metode kegiatan belajar mengajar, alat dan sumber pelajaran, dan prosedur serta alat evaluasi. Jadi fungsi penilaian yang poin kedua ini menurut Purwanto itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Jadi dengan adanya penilaian-penilaian ini kita dapat mengetahui keberhasilan suatu metode belajar yang kita lakukan dalam sistem pendidikan. Jika hasilnya baik, maka pengajaran itu baik dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir itu untuk keperluan bimbingan konseling atau BK. Hasil-hasil penilaian dapat dalam kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh guru terhadap siswanya dapat dijadikan sumber informasi atau data bagi pelayanan BK oleh para konselor sekolah atau guru pembimbing lainnya, seperti halnya untuk membuat diagnosis mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan atau kemampuan siswa. Kemudian untuk mengetahui dalam hal-hal apa seseorang atau sekelompok siswa memerlukan pelayanan remedial. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar dalam menangani kasus-kasus tertentu di antara siswa. Yang keempat, sebagai acuan dalam melayani kebutuhan-kebutuhan siswa dalam rangka bimbingan karir. Dan yang terakhir ini untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Jadi dengan penilaian ini kita dapat memberikan data-data kepada BK untuk para konselor ini mengetahui bagaimana siswa berkembang. Dan jika ada sesuatu yang kurang itu para konselor ini dapat untuk mengatasinya. Kemudian fungsi penilaian yang terakhir itu adalah untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan, sehingga pihak sekolah dapat mengembangkan proses pembelajaran di masa yang akan datang agar tercipta suasana yang lebih baik dan kondusif. Jadi fungsi yang terakhir ini untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum yang ada di sekolah. Karena kita telah melakukan penilaian kepada sekolah ini, maka kita akan mengetahui hasilnya. Nah, kalau hasilnya ini masih buruk, berarti kita masih perlu banyak evaluasi dan perbaikan. Jadi itu fungsinya penilaian yang ada di sekolah. Jadi itu materi mengenai evaluasi dan penilaian dalam pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.